Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ayuha tullab, kaifa halukum? Nahnu al'an fi hadha al-maqta' ma zilna fi mawdu' al-mashu على الخفين والجبيرة، وسندخل إن شاء الله في هذا اليوم إلى الجزء الثاني من هذا الموضوع، ألا وهو المسح على الجبيرة. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang mengusap di atas perban atau di atas gips ketika berwudu. Penulis di sini mengatakan, fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratun ala kasrin, apabila di atas anggota wudu seseorang ada perban atau gips yang menutup bagian tubuh yang patah, au dawa'un ala jurhin, atau pada anggota wudunya terdapat obat untuk menutup bagian tubuh yang luka, wa yadurruhul ghuslu, sedangkan apabila dibasuh dengan air maka bagian yang patah atau bagian yang luka itu akan termudarati, maka masahahu bilma, maka orang yang berwudu diperbolehkan untuk mengusap mengusap gips tersebut atau obat yang ada di atas bagian tubuh yang luka itu dengan air, tidak dibasuh, hanya cukup dengan mengusap saja. Fil hadatsil akbar wal asghar, entah ketika dia hadas besar atau hadas kecil. Ketika dia mandi junub misalnya, maka dia guyur bagian tubuh yang tidak terkena mudarat, khusus pada bagian tubuh yang patah, yang dibungkus oleh gips atau yang dibungkus oleh obat, maka cukup dengan diusap saja, tidak perlu dibasuh dengan air yang banyak. Demikian juga ketika kita hadas kecil, ketika kita berwudu, misal kita ingin membasuh tangan sedangkan di tangan kita ada gips atau obat yang menutup luka, bagian tangan yang tidak luka, yang tidak tertutup gips, dibasuh dengan air, adapun gipsnya itu diusap saja dengan air, dengan air yang sedikit, tidak perlu dicuci. Hatta yabra'a. Kapan dia lakukan itu? Dia lakukan selama gips masih di atas bagian tubuh yang sakit sampai dia sembuh. Apabila dia telah sembuh, maka dia harus melepas gipsnya dan mandi atau wudu seperti biasanya. Kemudian beliau mengatakan, wasifatu mashil khuffaini an yamsaha aktsara zahirihima. Bagaimana cara mengusap di atas sepatu ketika berwudu? Caranya berbeda dengan mengusap di atas gips. Kalau di atas khuffaini, maka an yamsaha aktsara zahirihima, yaitu dengan mengusap sebagian besar dari punggung sepatu itu, bagian atasnya. Bagian atasnya itu diusap, dan yang menjadi standar adalah kebanyakan, mayoritas bagian atasnya, tidak semuanya harus kena. Wa ammal jabirah, berbeda dengan al-jabirah, fayamsahu ala jami'ihima. Adapun jabirah, gips atau perban atau obat yang menutup luka, maka bagian ini, bagian gips ini diusap seluruhnya. Kalau sepatu itu diusap sebagian besarnya, kalau
gips, maka ini diusap seluruh bagiannya apabila masuk dalam bagian anggota wudhu. Nah, inilah dia pembahasan kita al-mashu 'alal khuffaini wal jabirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik pada kita dalam agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu dan keluarga kita. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.